Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Nurjani. Saya akan menunjukkan ekonomi Islam. Untuk saya Abi. Saya dari TKJ 2 10. Dan ini bab satu adalah konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi adalah masalah yang menjamin berputarnya harta di antara manusia sehingga manusia dapat memaksikan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia akhirat hereafter. Ekonomi adalah kolektif. Ekonomi dan Islam adalah ilmu yang mewajibkan sebagai perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh pahala atau kedamaian, kesejahteraan, dan dunia akhirat. Dan perilaku manusia berkaitan dengan landasan syariat sebagai tunjukkan berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Definisi Islam adalah definisi konten Islam oleh Selamat Asazun Zaman. Ilmu ekonomi adalah Islam adalah pengetahuan dalam aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam percayaan pengelolaan dengan sumber daya guna memenuhi kebutuhan bagi manusia dan membuat mereka merasakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Dalam Muhammad Ahmanan, ilmu Islam adalah suatu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Kursi Ahmad dalam Kursi Ahmad dalam oleh Kursi Ahmad, ilmu Islam ada suatu upaya Islam untuk coba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungan dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Definisi dan lanjutannya, lanjutan Muhammad Siddiq adalah di dalam teori Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah risiko bahwa memiliki muslim dalam tantangan ekonomi zaman mereka. Mereka dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah maupun akal dan pengalaman. Dalam dalam akan ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kejadian manusia falat yang dicapai dengan mengurasi sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Dalam Lois Consus, ilmu tidak lain membawa untuk memutuskan ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak akses inovasi dalam ilmu ekonomi klasik. David Sinclair, ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama adalah kankan scarcity dan pilihan choice. Ekonomi Islam atau ekonomi Rabani, surah Al-Iman 3 ayat 3 ayat 119 kepunyaan Allah segala yang di bumi dan kepada Allah yang dikembalikan urusan. Surah Asyura ayat 12, kepunyaannya Allah pemenangan bumi dan dia mengamalkan nasib bagi siapa yang dikendalikan dan menyampaikannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ra'd ayat 26, Allah meluaskan rezeki dan menyimpan bagi siapa yang dikehendaki. Mereka yang beriman dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah sangat yang sedikit. Surah Hud ayat 6, dan tidaknya ada satu binatang maupun yang melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitabnya ya wow mulu.
Sejarah ekonomi Islam, kesaksian pada akhirnya bukannya sebuah ilmu dari sikap aksoni terhadap penemuan ekonomi konvensional. Awal kebanyakan sama dengan awal kebanyakan Islam di muka bumi ini 150 tahun yang lalu, karena ekonomi Islam merupakan bagian tak terpisah dari Islam sebagai ide Islam yang diyakini dengan sebagai jalan atau konsep hidup terus tentu mengikuti ekonomi segala salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam ekonomi. Bab 2. Karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam atau tujuan ekonomi Islam. Ini Islam mempunyai tujuan untuk memberikan kesalahan bagi kehidupan ini dunia. Ini Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses kekaisaran adalah pemodelan manusia yang berdasarkan nilai Islam guna mencapai tujuan agama falah. Ekonomi Islam mampu menggunakan nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanan tanpa meninggalkan sumber hukum teori Islam bisa berubah. 2. Karakteristik ekonomi sistem atau punya Allah dan menemukan kualitas atas harta. 2. Ekonomi terikat dengan akidah syariah, hukum, dan moral. 3. Keseimbangan antara kolonial dan kewadaan. 4. Kebebasan hidup dijamin dalam Islam. Negara dibenarkan untuk campur dalam perekonomian. Bimbing konsumsi. Penunjuk investasi. Atau zakat. Dan larangan riba. 3. Ekonomi kerja atau resource person. Kompensasi. Compensation. Efisiensi. Proportionalism. Kecukupan. Efisiensi. Pemerataan kesempatan. Equal opportunity. Kebebasan freedom. Kerjasama atau cooperation. Persaingan atau competition. Keseimbangan atau equilibrium. Soliditas atau solidis. Information symmetry atau symmetric information. Hidup hemat atau tidak bermau atau absent from wasteful and luxury living. 4. Nilai dasar sistem ada 3 bagian. 1. Pemilikan. Pemilikan atas manfaatnya. 2. Pemilikan atas penunjuk umum. 3. Terhadap pemilikan individu atas barang umum. 2. Keseimbangan. Lalu sederhana. 2. Hemat. 3. Menjauhi pemborosan atau terhadap pemilikan dan pengolahan sumber daya. Dan akhirnya menimbulkan hasil pengembangan dan perbaikan desain setiap individu. 3. Keadilan atau batik kebebasan Islam. 2. Harus didapat di semua fase kegiatan ekonomi dan aku sejumlah asing kepada yang tak mampu masuk pasar atau tak sanggup membeli menurut kekuatan pasar. Dan 4. Kebenaran, kejujuran, keberanian, kelulusan. Jaminan sosial. Keuntungan tanpa banding dengan manfaat banding 15. Iya boy, ada KSN 9. Manfaat dalam sumber ini harus dapat dinikmati oleh seluruh makhluk. Nah itu 9. Lanjutannya ini selanjutnya. Pengelolaan sosial adalah hak dari seorang miskin dari surat Al-Mulk dari ayat 24 sampai 25. Harta tidak boleh berada di antara orang kaya jasa ayat 7. Mengeluarkan sebagai umum terhadap modal untuk kebutuhan masyarakat adalah alasan hidup seorang muslim. Ini adalah kerjasama ekonomi. Karakter utama masyarakat Islam persaingan bebas kapitalitas dan kecerdasan Marxis. Lihat, pemilik modal adalah partner, bukan pemilik pinjaman. Atau modal apa? 2.
masyarakat. 3. Keadaan. 4. Muara. Peranan negara. Pemerintah dapat berfungsi sebagai distributor mampu pemikir manfaat sumber-sumber ekonomi serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi melalui lembaga Hisbah. Lanjutan, Hisbah pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga pengawas pasar menjamin tidak ada penggangguan pasar, monopoli, perkosaan terhadap hak konsumen dan sebagainya. Hisbah adalah independen. 6. Basis kebijakan ekonomi sistem. Penghapusan riba atau prohibition of riba. 2. Pelembagaan zakat atau implementation zakat. 3. Pelarangan negara atau waste. 4. Pelarangan yang haram menjalankan usaha yang menjalankan usaha yang halal atau permissible conduct. Rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kemerdekaan Islam individu umum dan negara. 2. Masalah sebagai industri ekonomi. 3. Musyawarah sebagai prinsip kemakmuran keputusan. 4. Pasar yang adil sebagai media koordinasi. 3. Pelaku ekonomi dan misal pasar pemerintah dan masyarakat. Bab 3. Sejarah pemikiran Islam. Sejarah Islam, Islam pada akhirnya bukannya sebagai ilmu dari sikap terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaan Islam di muka bumi ini 100-500 tahun yang lalu, karena Islam merupakan bagian yang dari besar dalam Islam sebagai hidup. Islam ini sebagai jalan untuk hidup tetap mengukur ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi bukan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Perekonomian di masa Rasulullah SAW, maka masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian perjuangan dan atau memetakan diri dari intimidasi kaum Quraisy. Madinah atau perekonomian prinsip dua dasar ekonomi. Komitin terhadap ketika dan norma saya Islam. Itu yaitu indikasi pengelolaan keuangan negara atau kesejahteraan masyarakat. Ya, muzaraha, mudaraba, musaka. Pemasukan negara yaitu zakat dan khusus. 5. Sedekah dan ghamanimah. 6. Bekas anwa fadlah wakaf an-nawi. Zizah. Perekonomian masa Khalifah Abu Bakar Siddiq 157 sampai 694. Melanjutkan asas Nabi yang dibangun Rasulullah SAW. Zakat, banyak yang tidak membayar zakat. Baitul Mal ini diteruskan. Sistem pengerjaan aparat negara. 2. Utsman bin Affan yang bersetuju 765 tahun. Zakat atau zizah. Supervisi kelautan, pelabuhan Islam pertama. Kompetisi kelas sosial. Ketiga, Umar bin Khattab 158 sampai 164. Sektor penelitian, irigasi, hukum pengendaraan pajak atau pajak, Baitul Mal atau cabang-cabangnya dan kebijakan fiskal dan Dewan Islam. 4. Ali bin Abi Thalib 161 sampai 161. Sederhana, keuangan negara, mata uang negara. Nah, oke, periode pertama atau fondasi 105 sampai 77 tahun. 1. Abu Hanifah 177. Salam, transaksi penjual dan pembeli. 2. Menegakkan ambiguitas dan perselian. 3. Murabah dan perdagangan. 4. Zakat dan muzara. 2. Abu Yusuf 731 sampai 78. Akal perpajakan dan peran negara. 2. Keuangan negara. 3. Rasul Ahmad al-Aliyah Manutun bin al-Masalah. 4. Kekurang likuiditas. 3. Muhammad bin Asad 70 sampai 104. Sejarah, zirah, dan zina. Konsumen ideal hasil kerjasama
Abu itu ya Kasam 138. Satu, keuangan publik. Dua, kebijakan fiskal. Tiga, zakat, hukum, kos. Dan itulah ekonomi Islam. Itu saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.